teman-teman, bertemu lagi dalam video praktikum basis data, kali ini dengan saya Ivan Yusuf. Nah, pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 10, kita telah membahas materi mengenai join, di mana submaterinya ada inner join, left outer join, right outer join, kemudian ada full join, cross join, union, dan subquery. Untuk kalian yang belum paham atau belum menonton videonya, kalian boleh klik tulisan yang muncul di pojok kanan atas layar, atau boleh cek di link deskripsi video ini. Oke, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan 11, kita akan membahas mengenai rutin. Apa itu rutin? Rutin sebenarnya merupakan sebutan untuk dua objek yang ada di MySQL, yaitu store function dan store procedure. Untuk lebih lengkapnya, kita langsung saja ke materinya. Seperti biasa, sebelum kita mulai untuk latihan praktikumnya, kita akan membuat database terlebih dahulu yang sesuai dengan praktikum kita kali ini. Kemudian kita akan membuat tabelnya, kemudian kita akan mengisi tabelnya. Setelah itu baru kita masuk ke latihan praktikumnya. Oke teman-teman, kita masuk ke tahap persiapan, yaitu membuat database, membuat table, dan mengisi tabelnya. Oke, yang pertama sebelum kita membuat database, tentunya kita harus membuka MySQL-nya. MySQL min u root minus p, enter saja. Kemudian kita clear layar seperti biasa dengan Ctrl plus L. Selanjutnya kita buat database yang kali ini kita beri nama create database, kita beri nama unpam seperti ini. Oke, berhasil dibuat. Kemudian kita gunakan database-nya, use unpam. Oke, berhasil kita gunakan. Oke, selanjutnya kita akan membuat table dan mengisinya. Dalam kasus ini saya akan membuat table dengan nama mahasiswa dan fieldnya ada name, nama, kemudian semester. Di sini langsung saja create table mahasiswa. Kemudian ada name, tipe datanya integer, kemudian ada nama, tipe datanya varchar dengan panjang 20, dan terakhir adalah semester dengan tipe data integer, atau kita buat dengan char saja, char 1. Jangan lupa kita berikan label primary key pada name, primary key name. Oke, di sini ada kesalahan, yaitu di bagian primary key. Oke, jangan lupa untuk melihat history typing kita atau yang sudah pernah kita ketikkan, tinggal pencet panah atas ya. Di sini kesalahannya adalah saya tidak menambahkan buka tutup kurung pada name pada bagian primary key-nya ini. Oke, sekarang sudah berhasil dibuat. Kita clear dulu layarnya agar lebih mudah kita lihat. Kita coba dash table mahasiswa. Oke, strukturnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisikan record pada table mahasiswa ini. Seperti biasa, insert into mahasiswa, kemudian values. Jangan lupa ini harus urut dari name-nya dulu, 42999 misalnya. Kemudian namanya Dodi, semesternya adalah 7. Oke, kita berhasil menginsert Dodi. Kemudian ada Citra 91, semesternya 5. Kemudian ada Agustin, semester 8, dan NIM-nya 93. Satu lagi kita inputkan namanya Andi, semesternya 4, 94. Oke, untuk contoh cukup 4 record saja. Coba kita lihat record yang sudah kita inputkan. Select from mahasiswa, select all from mahasiswa, dan sudah berhasil.
Oke, jadi untuk tahap persiapannya sudah kita buat, yaitu membuat database, kemudian membuat table, kemudian mengisikan recordnya. Selanjutnya kita akan fokus pada latihan praktikum yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu mengenai store function dan store procedure, atau yang garis besarnya kita sebut sebagai routine. Oke teman-teman, kita mulai dengan store function. Store function merupakan cara untuk membuat fungsi di dalam database MySQL. Jadi sederhana saja tentang store function ini, layaknya kita membuat fungsi di dalam pemrograman lainnya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke latihannya. Oke teman-teman, kita masuk ke praktikum bagian pertama, yaitu kita akan membuat store function. Kita mulai dengan store function yang sederhana. Kita ikutin saja modul yang di bagian awal dari praktikum ini, atau latihan praktikum yang ada di modul bagian awal. Kita akan membuat store function yang akan menghitung penjumlahan. Langsung saja, pertama kita buat create function. Kita buat query-nya create function, kemudian diikutin dengan nama store function-nya, penjumlahan, kemudian parameternya di sini saya beri nama angka, kemudian tipe datanya integer, kemudian kita buat returns datanya itu integer juga. Kenapa integer? Karena kita akan mengembalikan nilai hasil dari penjumlahan, yang mana hasil dari penjumlahan itu adalah angka, maka saya beri tipe data integer. Kemudian kita return hasil penjumlahannya, yaitu angka ditambah dengan angka. Oke, kita enter. Oke, function sudah berhasil kita buat. Sekarang untuk memanggil functionnya, kita tinggal lakukan dengan select penjumlahan, kemudian kita masukkan angka yang ingin kita jumlahkan atau parameternya 20 misal. Kita akhiri dengan titik koma dan hasilnya 40. Oke, jadi cukup sederhana. 40 ini adalah hasil dari angka ditambah dengan angka. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke study case yang lain, dimana ceritanya kita akan membuat tingkatan semester mahasiswa. Jadi sebelumnya kan kita sudah membuat database mahasiswa, maksudnya database Unpam dengan table mahasiswa, dan di dalam table mahasiswa itu ada NIM, nama, kemudian ada semester. Nah, ceritanya di sini saya akan membuat function yang akan mendefinisikan kalau semesternya di bawah 4, itu artinya dia semester tingkat awal. Kalau semesternya 5 ke atas, artinya dia mahasiswa tingkat akhir. Oke, kita langsung saja buat functionnya. Sebelumnya, karena kita akan membuat function yang di dalamnya terdapat multiple statement, maka kita gunakan delimiter double slash, atau kalian boleh juga menulisnya double dollar kayak gini. Ini fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk menggantikan titik koma pada akhir statement. Jadi karena di dalam function nanti kita buat multiple statement, maka ketika tidak kita ganti titik komanya dengan double slash atau double dollar, itu akan mengakibatkan error. Oke, kalau kalian bingung, kalian ikuti aja dulu. Oke, selanjutnya kita create functionnya. Create function, kita beri nama tingkat mahasiswa. Oh ya, untuk nama function ini tidak boleh menggunakan spasi ya. Jadi ditulis dengan cara camel case seperti ini misalnya, atau dengan underscore seperti ini. Saya tulis seperti ini aja. Selanjutnya buka kurung untuk parameternya. Di sini saya akan memberikan parameter semester. Tipe datanya char. Panjangnya 1. Kemudian kita enter. Kita returns. Data yang akan kita returns adalah varchar, nilainya 20 atau panjang datanya 20. Jadi kenapa varchar? Karena yang akan kita kembalikan nanti datanya itu seperti tulisan tingkat akhir atau tingkat awal. Oke, lanjut ke enter dulu, biar lebih jelas kelihatannya ya codingannya atau query-nya. Begin, selanjutnya kita declare.
kita akan mendefinisikan variabel seperti kalau kita dalam pemrograman biasa. Declare, di sini saya coba tulis tingkat MHS maksudnya, dengan tipe datanya varchar 20. Kemudian enter lagi. Kita buat statement if-nya. Jadi jika semester, nah semester ini dari mana? Semester ini kita ambil dari parameter yang akan kita masukkan nanti, yang ada di sini. Jika semester lebih kecil dari 5, kemudian kita enter, then kemudian kita set tingkat MHS sama dengan tingkat awal karena dia lebih kecil dari 5. Oke, jadi ini dari mana sih? Ini variabel yang sudah kita definisikan sebelumnya, yaitu ini. Oke, selanjutnya kita buat else if-nya. Else if maksudnya semester lebih besar sama dengan 5 dan semester lebih kecil sama dengan 14, jadi nggak boleh lebih dari 14 ya. Kemudian kita tulis then set tingkat mahasiswa. Ini sebenarnya if-nya itu logiknya seperti pemrograman biasa ya, hanya cara penulisannya saja yang sedikit berbeda. Kita tulis tingkat akhir. Oke. Kemudian kita end if untuk mengakhiri statement if-nya. Kemudian kita return tingkat mahasiswa. Jadi yang kita return adalah isi dari si tingkat mahasiswa ini. Kita end. Nah, untuk bagian end ini ya, jika kalian tadi menulis delimiternya itu dengan double dollar, maka di bagian sini juga kalian tulis double dollar. Begitupun ketika kita tulis dengan double slash, maka di sini end double slash. Kemudian enter. Oke, di sini ada kesalahan query, bagus sekali. Jadi kita bisa evaluasi lagi. Coba kita lihat ke atas. Di sini katanya you have an error in bagian near if semester 5. Jadi kesalahannya kemungkinan di area sini. Oke, harusnya di bagian declare ini atau di bagian declare ini kita gunakan titik koma setelah, atau di akhir dari statement ini kita gunakan titik koma. Oke, daripada kita tulis semuanya lagi dari awal yang begitu panjang ini, lebih baik kita gunakan history typing kita dengan cara klik panah atas atau arrow keyboard atas. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak yang di atas tadi, cuma kalau yang di atas tadi kan lebih kelihatan karena kita enter-enter, sedangkan ini tuh kayak jadi satu baris gitu. Oke, tadi kita sudah evaluasi kesalahannya atau sudah koreksi kesalahannya, yaitu di bagian declare-nya. Declare, bagian sini berarti di sini declare tingkat mahasiswa varchar 20. Berarti kita berikan titik koma di sini. Nah, coba lagi, kalau ada salah lagi kita perbaiki lagi. Oke, sekarang sudah berhasil kita buat. Nah, setelah kita buat functionnya, karena tadi kita di bagian delimiter ini kan kita gantikan akhir statement titik koma menjadi double slash, maka kita kembalikan lagi delimiternya, kita ubah lagi menjadi titik koma. Selanjutnya, untuk menggunakan function ini kita coba kombinasikan dengan select salah satu field. Jadi kalau kita ingat tadi di table mahasiswa itu ada field nama, maka coba kita select nama. Tadi kita gunakan huruf besar di awal, nama, kemudian si function yang kita buat tadi, tingkat mahasiswa,
tingkat mahasiswa, dan parameternya adalah semester, field semester. From dari tabel mahasiswa. Oke, kita coba. Seperti yang kita lihat di layar, sekarang Dodi itu tingkat akhir, Citra itu tingkat akhir, Agustin tingkat akhir, dan Andi tingkat awal. Oh, saya lupa memberikan atau menampilkan semester ya. Jadi kurang terlihat di sini. Coba kalau kita tampilkan semester juga. Select nama, kemudian semester. Kemudian functionnya, function tingkat mahasiswa atau store function tingkat mahasiswa. Parameternya semester. Titik koma. Sorry, ada kesalahan di sini di bagian. Saya lupa. Kita menampilkan dari mana nih? From table mahasiswa. Oke. Sekarang kita bisa lihat bahwasanya di sini 7, 5 dan 8 itu masuk ke tingkat akhir. Kemudian 4 tingkat awal. Ini kan semester ya. Nah, berarti function yang kita buat sudah sesuai. Oke teman-teman, kita lanjut ke store procedure. Store procedure merupakan kumpulan perintah SQL yang dapat disimpan di dalam server. Tentunya server database yang kita gunakan, dalam hal ini MySQL, layaknya routine coding pada program aplikasi atau coding-coding yang sering kita gunakan gitu. Dengan store procedure, klien tidak perlu menyimpan routine code atau coding yang sering kita gunakan yang berhubungan dengan database, tetapi hanya dengan mengaksesnya di server. Jadi hal ini dapat mengurangi lalu lintas jaringan. Oke, kita lanjut ke latihannya. Oke teman-teman, sebelumnya kita telah membahas tentang store function. Selanjutnya kita akan latihan tentang store procedure. Jadi dalam latihan ini saya akan membuat 4 model store procedure. Yang pertama itu yang tanpa parameter, kemudian yang kedua dengan parameter in, yang ketiga dengan parameter out, dan yang keempat dengan parameter in out. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita ganti delimiternya menjadi double slash untuk menggantikan titik koma sebagai akhir dari perintah. Kemudian kita create prosedurnya. Kita beri nama get mahasiswa misalnya tanpa parameter di sini. Kita langsung enter. Kemudian kita mulai dengan perintah begin, dilanjutkan dengan query-nya create. Select all from mahasiswa. Jadi ceritanya di sini saya akan menampilkan seluruh data mahasiswa. Kemudian setelah query-nya kita akhiri dengan perintah end. Oke, kita balikkan lagi delimiternya menjadi titik koma. Sekarang coba kita call get mahasiswa. Oke, di sini berhasil. Yang kita tampilkan adalah seluruh data dari tabel mahasiswa. Sedikit saya jelaskan tentang prosedur yang kita buat. Pertama kita ganti delimiternya atau akhir dari perintah, tanda dari akhir perintah, yaitu menjadi double slash, defaultnya titik koma. Kemudian kita create prosedur dengan nama get mahasiswa, kemudian diawali dengan begin, kemudian diikuti dengan query-nya, diakhiri dengan end. Kemudian pada bagian ini saya ganti lagi delimiternya menjadi titik koma. Kemudian pada perintah ini saya call atau saya panggil prosedur get mahasiswa. Dan inilah hasilnya. Oke, semoga kalian paham. Kita lanjut ke model prosedur yang kedua atau model store prosedur yang kedua, yaitu dengan in parameter. Sebelumnya saya akan drop prosedur get mahasiswa. Artinya saya akan menghapus prosedur get mahasiswa. Kemudian saya clear layarnya. Saya ganti lagi delimiternya menjadi double slash. Kemudian create prosedur. Saya masih akan tetap menggunakan nama get mahasiswa. Kemudian di sini in parameter dengan tanda in, atau kita tuliskan in di sini.
Kemudian nama parameternya saya akan menuliskan SMT atau semester. Kemudian tipe datanya int atau integer. Kemudian diawali seperti biasa, diawali dengan begin untuk memulai query-nya. Kemudian select all from mahasiswa where semester sama dengan SMT and delimiter. Oke, jadi pada perintah ini pertama saya membuat prosedur mahasiswa, kemudian saya membuat query untuk menampilkan mahasiswa di mana semesternya sama dengan SMT. Artinya semester yang akan kita tampilkan atau mahasiswa semester berapa yang akan kita tampilkan sesuai dengan parameter yang kita masukkan. Jadi seperti ini. Call get MHS 4. Artinya saya akan menampilkan semester 4, mahasiswa dengan semester 4. Kita coba. Oh sorry, saya lupa titik koma. Nah, di sini terlihat yang ditampilkan adalah Andi. Semesternya 4. Kalau saya ganti semesternya menjadi 5, dia akan menampilkan data yang berbeda, yaitu Citra semesternya 5. Oke, mudah saja untuk parameter ini nih. Kita akan lanjut ke parameter yang ketiga atau model store procedure yang ketiga, yaitu dengan parameter out. Seperti biasa saya akan menghapus dulu prosedur yang baru saja kita buat, yaitu get mahasiswa. Kalian tidak harus menghapus prosedur yang sudah dibuat ya, kalian bisa dengan nama lain. Kemudian saya clear layarnya. Kemudian kita ganti lagi seperti biasa, kita ganti delimiternya menjadi double slash create prosedur get mahasiswa dengan out parameter. Saya akan menuliskan JML MHS atau nama out parameternya JML MHS, jumlah mahasiswa ya ceritanya. Kemudian saya beri tipe data integer. Oke, begin. Selanjutnya begin. Terus kita tuliskan query-nya. Select count dim into JML MHS from mahasiswa. Kemudian kita enter, kita akhiri dengan end. Delimiternya kita ganti lagi. Nah, di sini saya buat prosedur dengan nama get mahasiswa seperti biasa. Kemudian dengan out parameter jumlah mahasiswa, nama out parameternya. Oke, di dalam query-nya ini saya akan menghitung NIM, kemudian hasil hitungannya count NIM kita masukkan ke dalam parameter out-nya jumlah mahasiswa. Kemudian seperti biasa, yaitu kita hitung NIM dari tabel mahasiswa. Kita coba call get mahasiswa atau prosedur get mahasiswanya. Untuk menuliskan parameter out ini kita awali dengan add. Kemudian kita tuliskan parameternya JML MHS. Oke. Sekarang untuk melihat parameter outnya kita select add JML MHS. Oke, di sini 4. Mengapa hasilnya 4? Yaitu karena hasil dari count ini. Kalau kita lihat select all from mahasiswa. Di sini terdapat 4 data NIM. Jadi maka hasilnya adalah 4. Oke, mudah bukan untuk store prosedur ini? Kita akan masuk ke bagian yang terakhir atau model store prosedur yang terakhir, yaitu in-out parameter. Jadi untuk in-out parameter ini seperti gabungan dari in parameter dan out parameter ya. Jadi yang pertama kita akan gunakan sebagai in parameter, terus parameter itu juga kita akan gunakan sebagai out parameter. Kita langsung saja ke contohnya. Sebelumnya kita hapus dulu prosedur yang baru saja kita buat. Kita clear layarnya juga.
kita delimiter double slash create prosedur get mahasiswa in out atau parameter in out. Kita beri nama SMT misalnya dengan tipe data integer. Kita mulai dengan begin, kemudian select count. Seperti sebelumnya saya akan menghitung jumlah nim, tapi kali ini kita akan menggunakan in out parameternya sebagai parameter in dan parameter out. Yaitu kita akan memasukkan hasil dari count nim ini ke dalam SMT atau parameter yang kita tulis di sini. Kemudian saya juga akan menggunakan parameter yang saya tulis di situ sebagai in parameter. From mahasiswa per semester kemudian SMT and delimiter. Oke. Di sini saya jelaskan kembali, saya membuat prosedur dengan nama get mahasiswa dengan in out parameter dengan nama semester, tipe datanya integer. Kemudian di sini query-nya adalah saya count atau saya hitung nim dari tabel mahasiswa tentunya. Hasil hitungannya kita masukkan ke dalam parameter in out semester, di sini sebagai parameter out ya. In out ini di sini berfungsi sebagai parameter out. Kemudian from mahasiswa dari tabel mahasiswa where semester sama dengan SMT. Nah, di sini juga si SMT ini sebagai parameter in. Jadi di sini sebagai parameter out, di sini sebagai parameter in. Maka dari itu kita beri tanda SMT ini sebagai in out parameter. Kemudian untuk memanggilnya, yang pertama kita set dulu parameter SMT ini. Misal kita set 4. Jadi parameter, saya salah, harusnya add. Parameter SMT ini bernilai 4 atau value-nya adalah 4. Kemudian saya akan memanggil store prosedur get mahasiswa, kemudian parameternya SMT, jangan lupa diawali juga dengan add di sini ya, add SMT seperti itu, kemudian kita enter. Dan untuk memanggil parameter SMT sebagai parameter out, kita tinggal seperti biasa select add SMT, hasilnya adalah 1. Oke, kita jelaskan dari awal lagi. Di sini saya buat prosedur get mahasiswa dengan in out parameter dengan nama SMT dan tipe datanya integer. Begin, kemudian kita select count nim, kita hitung nim, kemudian hasil hitungannya kita masukkan ke dalam parameter SMT dari mahasiswa. Maksudnya nim yang kita hitung adalah dari tabel mahasiswa. Kemudian di mana yang kita hitung hanya yang semesternya sama dengan SMT. Nah, di sini saya panggil, di sini saya set SMT, jadi parameter SMT saya berikan value 4 atau nilai 4. Kemudian saat saya panggil call get MHS atau saya panggil store prosedurnya, saya berikan parameter SMT di sini sebagai parameter in ya. Artinya dia akan memberikan nilai 4, memberikan nilai parameter 4 ke dalam SMT bagian yang ini. Jadi semester sama dengan 4. Nah, kenapa di sini hasilnya 1? Karena select count nim. Jadi dia menghitung nim yang semesternya 4. Seperti ini. Coba kita tampilkan seluruh isi dari tabel mahasiswa. Di sini ada beberapa data dan yang semesternya 4 hanya 1. Yaitu nim yang 402094 atas nama Andi. Maka di sini hasil dari si SMT-nya 1. Oke, semoga kalian paham. Untuk latihan-latihan lainnya masih banyak di dalam modul yang tentunya berbeda dari latihan yang saya berikan di sini. Silahkan kalian kerjakan agar lebih mengerti. Oke teman-teman, jadi seperti itulah video praktikum kali ini. Jika kalian belum paham, kalian boleh ulang-ulang videonya, bertanya kepada dosen pengampu, atau kalian boleh bertanya pada kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video-video praktikum berikutnya.
Terima kasih telah menonton.